semua, aku mau membahas teori kepribadian lagi nih. Kali ini dari tokoh Miller dan Daller. Neil Elgal Miller lahir di Milwaukee, Wisconsin pada tanggal 3 Agustus 1909. Awalnya, penelitian-penelitian yang dilakukan Miller bersifat behaviorisme. Namun, pada tahun 1950-an, ia mulai menaruh perhatiannya pada mekanisme-mekanisme fisiologis yang mendasari dorongan dan perkuatan suatu gejala-gejala lainnya. Miller terkenal karena kerjasamanya dengan John Dollar. Ia merupakan psikolog dan ilmuwan sosial Amerika. John Dollar lahir pada tanggal 19 Agustus 1900 di Menasha, Wisconsin. John Dollar meninggal pada tanggal 8 Oktober 1980. Struktur kepribadian. Satu-satunya elemen dari teori Daller and Miller yaitu habit atau kebiasaan. Gambaran kebiasaan individu tergantung pada kejadian khas yang menjadi pengalamannya. Mengenai proses belajar, Daller and Miller menganggap penting kelompok habit dalam bentuk stimulus verbal dan respon yang juga berbentuk verbal. Mengenai dorongan, Daller and Miller mempertimbangkan bahwa dorongan sekunder sebagai bagian dari kepribadian yang relatif stabil. Sedangkan dorongan primer dan hubungan stimulus respon yang bersifat bawaan juga menyumbang struktur kepribadian. Dorongan primer dan hubungan stimulus respon menentukan taraf umum seseorang. Dinamika kepribadian. Dinamika kepribadian terbagi atas motivasi, proses belajar, proses mental, model konflik, dan ketidaksadaran. Motivasi. Daller and Miller mengemukakan bahwa bukan hanya dorongan primer yang digantikan oleh dorongan sekunder. Akan tetapi, hadiah atau penguat yang primer juga diganti dengan hadiah atau penguat sekunder. Dorongan primer itu seperti lapar atau haus, sedangkan dorongan sekunder adalah dorongan yang dipelajari di dalam kehidupan. Proses belajar. Menurut Daller and Miller, untuk bisa belajar, individu harus menginginkan sesuatu, mengenalinya, mengerjakannya, dan mendapatkannya. Proses mental. Yang pertama, generalisasi stimulus. Semakin mirip stimulus lain dengan stimulus asli, maka terjadinya generalisasi tingkah laku, emosi, pikiran, atau sikap semakin besar. Reasoning. Reasoning memberi kemudahan untuk merencanakan tindakan di masa yang akan datang. Bahasa. Kata dapat menguatkan tingkah laku saat ini secara verbal dengan menggambarkan konsekuensi di masa yang akan datang. Kemudian yang terakhir yaitu secondary drive. Dinamika kepribadian selanjutnya yaitu model konflik. Konflik membuat orang tidak dapat merespon secara normal. Dan yang terakhir yaitu ketidaksadaran. Ketidaksadaran dibagi menjadi dua sisi. Yang pertama, berisi hal yang tidak pernah disadari atau dipelajari. Dan yang kedua, berisi hal yang disadari tetapi tidak bertahan dan menjadi tidak disadari. Perkembangan kepribadian. Yang pertama, perangkat innate respon sederhana dan primary process. Yang kedua, konteks sosial. Dan yang ketiga, psikopatologi dan perubahan tingkah laku. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.